Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih dengan aku Miwanda. Terima kasih ya buat kalian yang udah klik video ini. Oh ya, apa kabar nih? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan baik dan bahagia ya. Nah, di video hari ini aku bakal bahas sebuah alur cerita film yang berasal dari Thailand. Yang ini judulnya adalah The Pool. Film ini menceritakan dua orang yang terperangkap di kolam renang yang kosong yang dalamnya itu mencapai 6 meter tanpa air minum dan makanan nih. Bahkan yang lebih mengerikan, di dalam kolam renang ini nggak hanya mereka berdua, tapi ada seekor buaya besar di dalamnya. Nah, dua orang ini harus bertahan hidup, ditambah lagi dengan seekor buaya yang ganas. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita ke videonya. Tapi boleh dong bantu aku kembangin channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi juga ya, agar kalian tidak ketinggalan nih video menarik lainnya dari aku. Gratis kok. Kalau udah, yuk kita langsung ke videonya. Nah, jadi di film ini tokoh utamanya itu hanya dua guys. Yang pertama ini ada si Dae, dan yang satu lagi itu si Koi, kekasihnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang baru sadar dan terluka nih. Tapi tiba-tiba nih ada seekor buaya yang menggigit kaki kirinya dan langsung menarik dia. Nah, skin berpindah nih ke 6 hari sebelum kejadian ini, di mana ada nih sekelompok orang yang sedang melakukan syuting nih di sebuah kolam renang yang udah lama nggak kepakai. Nah, di sini ada nih pria yang di awal film tadi yang bernama Dae. Dia bekerja sebagai salah satu kru di sana. Si sutradara meminta Dae nih untuk membetulkan lampu yang ada di kolam renang. Pas lagi benerin lampu, kekasihnya yang bernama Koi ini datang. Nah, si Koi ini datang dengan membawa anjing kesayangannya yang bernama Lucky. Pas lagi di ruangan bawah, si Dae kelihatan lagi suntik insulin tuh ke dalam tubuhnya. Tapi tiba-tiba si Koi datang. Sepertinya si Koi nggak ngeliat tuh, dia meluk si Dae dari belakang. Koi kasih kado ulang tahun tuh buat si Dae, yaitu sebuah kotak musik yang di dalamnya ada anak bayi. Nah, semua yang terjadi ini berawal dari sini guys. Di hari pertama, Dae kelihatan lagi menikmati hidup nih dengan berenang di kolam renang yang dalamnya 6 meter ini. Si Dae melemparkan bola tuh ke arah si Lucky anjingnya. Si Lucky pun mengejar bola itu. Tapi ada nih sebuah koran usang di sana itu mengatakan kalau karena banjir banyak banget tuh buaya-buaya yang kabur. Pas lagi kejar bola, si Lucky ketemu nih dengan temannya si Dae yang lagi buka saluran air untuk buang air kolam. Sebelum pergi, temannya nih bilang agar si Dae itu cepat keluar dari kolam karena dia udah buka saluran air kan untuk buang air kolamnya. Nah, temannya ini merantaikan si Lucky anjingnya ini di dekat kolam dan bahkan dia letakkan sebuah suntikan insulin dekat samping kolam. Temannya ini mau pergi liburan panjang tuh. Sebelum pergi, mereka berdua sempat bercanda. Si Dae meminta temannya ini untuk memesankan dia sebuah pizza. Dan setelah itu temannya pergi. Nah, udah sore aja nih. Ternyata si Dae ketiduran tuh di kolam renang. Dan ketika bangun, dia baru sadar tuh kalau kolam airnya itu udah setengah. Si Dae berusaha naik tuh ke atas, tapi nggak bisa karena airnya itu udah surut banyak. Jadinya untuk sampai ke daratan itu tinggi banget. Dia berusaha nih untuk ngambil handphonenya dengan tali bekas syuting kemarin. Tapi tetap aja tuh gagal. Dia minta tolong. Tapi ya nggak ada satu orang pun di sana. Tiba-tiba si Koi pacarnya telepon nih. Jadi HP-nya itu bergetar dan bergeser sedikit demi sedikit ke arah kolam. Dari bawah si Dae udah siap-siap nih untuk nangkap HP-nya. Tiba-tiba sialnya si Lucky anjing kesayangannya ini hampir jatuh ke kolam. Nah, si Lucky ini kan dirantai. Kalau dia jatuh ke kolam, dia bakalan mati tuh karena terjerat tali di lehernya. Jadi si Dae ini lebih memilih menyelamatkan si Lucky dulu. Dan HP-nya itu pun terjatuh ke dalam kolam. Untungnya HP-nya ini tergantung tuh guys, karena dia kan lagi ngecas. Langsung buru-buru tuh untuk ngambil HP-nya. Tapi gagal, HP-nya itu malah kejebur ke dalam air. Dan ya gitu deh, HP-nya itu nggak bisa nyala lagi. Si Dae berusaha nih nyumbatin saluran air dengan menggunakan kain. Malah nggak sengaja rantai celananya itu nyangkut. Padahal di atas itu si pengantar pizza datang. Ya karena dia itu nggak lihat ada orang, jadi pizzanya tuh diletakkan gitu aja di dekat kolam, lalu dia pergi. Kesempatan minta tolong jadi nggak bisa kan ya. Jadinya si Dae ini udah pasrah aja tuh. Dan dia pun ketiduran di atas perahu balon karena udah kelelahan kan. Nah, saat dia ketiduran, si Koi datang nih. Tapi dia tuh langsung naik ke papan lompatan karena mau ikutan berenang bareng si Dae. Saat itu si Dae bangun, dia mendengar gonggongan si Lucky. Dia spontan meneriakin si Koi agar jangan lompat. Tapi karena kaget, si Koi tergelincir dan jatuh ke dalam kolam. Kepalanya itu pun terbentur sama batu lompatan.
Si Koi pun pingsan tuh guys. Day pun buru-buru tuh nyelamatin si Koi. Dia angkat si Koi ke atas perahu balon. Nah, si Day ini juga membuka sumbatan airnya biar airnya itu cepat surut. Malam harinya airnya itu udah surut, tinggal sepinggangnya Day. Tapi di atas, si laki menggonggong karena dia itu melihat ada seekor buaya yang datang. Si Day nyuruh si laki itu diam supaya buaya nggak nyerang si laki. Tapi yang terjadi, si buaya malah terpleset dan jatuh ke dalam kolam. Malaman si Day nggak bisa tidur. Dia terus berjaga agar nggak diserang sama si buaya. Nah, masuk nih hari kedua. Sekarang si Day nggak sendirian. Di sana itu ada kekasihnya si Koi dan yang pastinya si buaya. Day menemukan tespek nih di celana kantongnya si Koi. Ternyata si Koi ini hamil. Day mencari sesuatu tuh untuk menutupi luka kepalanya si Koi. Dia melihat sebuah perekat, tapi di dalam mulutnya si buaya. Pas buayanya lagi tidur, dia ambil tuh perekatnya. Untungnya berhasil nih. Kemungkinan si buaya ini lagi nggak lapar ya, makanya dia nggak agresif. Day juga nyari jalan nih lewat saluran pembuangan air. Dia buka penutupnya dan sebelum pergi dia permisi tuh sama si Koi. Tapi si buaya malah masuk duluan tuh ke dalam saluran air. Walaupun gitu, si Day beranikan diri tuh untuk masuk juga. Di sana dia ketemu tuh jalan keluar. Tapi terkunci. Dia lalu balik tuh ke kolam renang. Dia melihat kalau buaya juga balik ke sana dan menuju ke arah si Koi. Bahkan buayanya ini udah ada di atas badannya si Koi. Day langsung tuh menarik buaya dari badannya si Koi. Nah, nggak lama si Koi pun sadar tuh dari pingsannya. Day takut banget tuh kehilangan si Koi dan anak dalam kandungannya. Udah malam aja nih. Mereka kelihatan lapar banget karena seharian nggak makan. Si laki dengan santainya malah makan pizza yang ada di dekatnya. Tapi si laki baik nih. Dia juga sisakan pizza dan jatuhkan ke dalam kolam. Masuk nih hari ketiga. Di sini dia nggak ngelakuin apa-apa karena udah lemes banget kan. Dan di sini mereka baru tahu tuh kalau buaya itu ternyata buaya betina karena buaya itu baru aja bertelur. Masuk ke hari keempat. Si Koi merencanakan sesuatu. Dia pura-pura pingsan. Dan ketika buaya mendekat, ternyata Day udah siapin perangkap yang buat buaya jatuh ke dalam saluran air. Lalu mereka menutup lubang saluran airnya. Akhirnya mereka bisa makan tuh telur buaya untuk mengisi perutnya yang udah kelaparan banget. Hari kelima, mereka membuat rencana baru. Mereka ini mengeluarkan si buaya dari saluran air. Terlihat si Koi masuk duluan tuh ke dalam saluran air, dilanjutkan dengan si Day. Nah, mereka berencana untuk menuju ke jalan yang Day temukan kemarin. Mereka berniat bersembunyi tuh di sana. Tapi di sini si Day udah kelihatan lemes banget karena beberapa hari ini dia udah nggak nyuntikin insulin tuh ke dalam tubuhnya. Nah, di sini dia ingat tuh kalau ada suntikan di atas. Dia coba ambil, tapi sayangnya pas lagi ditarik pakai kain, suntikannya itu malah jatuh dan pecah. Mereka udah putus asa aja kan. Tapi tiba-tiba si Day teringat nih, kalau dulu kotak rokoknya dan suntikan insulinnya pernah jatuh di tempat yang mereka duduki sekarang ini. Dan bener dong, kotaknya itu ada di sana. Tanpa pikir panjang, dia langsung tuh nyuntikin insulin ke dalam tubuhnya. Hari ke-6, Day menyuruh si Koi untuk tetap di sana, sementara si Day kembali lagi tuh ke kolam renang. Di sana dia itu ngelihat kalau ada kawat duri yang bergelantungan di atas kolam. Dia coba naik ke atas sambil nahan rasa sakit, harus berpegangan sama kawat berduri. Udah hampir aja nih sampai di atas. Dia malah terpleset jatuh dan pingsan guys. Nah, pas dia sadar nih, buaya narik kaki kirinya. Untungnya si Day berhasil tuh lepas dari gigitan buaya. Day mencari jalan lagi tuh untuk keluar dari kolam. Dia masuk ke saluran air. Di sana dia seneng banget tuh dan nemui jalan yang lain. Tapi ternyata itu adalah jalan menuju kolam renang yang ada di sampingnya aja guys. Dia pun kelihatan udah lemes banget. Nah, hari ke-7 nih. Ada nih 2 orang yang datang dan turun ke dalam kolam untuk mengambil mainannya yang jatuh. Tapi mereka langsung pergi lagi karena mereka melihat kan kalau di sana juga kosong tuh. Sementara si Day dan si Koi kan lagi ada di saluran air, jadi mereka nggak ngeliat. Day udah buru-buru ke atas tuh karena mendengar suara mereka. Tapi telat, mereka udah pergi. Di sana Day lihat nih kalau ada tangga menuju ke atas bekas orang-orang tadi itu turun. Tapi buaya malah mau nyerang dia. Akhirnya mereka beradu kekuatan nih. Setelah bersusah payah, akhirnya si Day berhasil tuh kalahkan si buaya. Tapi sialnya, tangganya itu malah naik ke atas karena pipa pengikat talinya bergeser.
Si Day udah pasrah aja tuh. Ya udah putus asa. Sampai-sampai buaya gigit dia tetap diam aja. Tapi begitu buaya mau gigit kepalanya, dia tiba-tiba teringat nih sama si Koi. Nah, si Koi ini udah hampir tenggelam aja tuh di dalam saluran air. Karena hujan kan, Koi meniupkan peluit untuk minta tolong. Tapi karena si Koi meniupkan peluit, si laki malah datang ke arah kolam. Karena peluit itu kan biasa dipakai untuk manggil si laki. Laki pun langsung melompat dan terjerat lantai di lehernya. Dengan seketika, laki pun mati tuh tergantung. Karena udah lelah, kesel, marah, semua campur aduk. Si Day melampiaskan semuanya dengan membunuh si buaya dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Satu lagi sih yang harus dilewatin si Day. Dia harus menguatkan dirinya tuh. Dia harus berpegangan badan laki anjing kesayangannya yang udah mati untuk naik ke atas. Duh, nggak kebayang sih gimana sakit hatinya si Day. Akhirnya dia berhasil tuh naik ke atas. Dia langsung berlari menuju tempat si Koi. Dia berusaha membuka penutup lubang dan hampir aja jatuh ke kolam lagi. Untungnya dia berhasil pegangan. Pas udah berhasil buka penutup lubang, Day langsung menyelam. Ternyata si Koi ini udah gak sadarkan diri karena udah terlalu lama tenggelam. Day terus coba selamatkan si Koi. Dan akhirnya Koi pun sadar. Mereka akhirnya berhasil tuh selamatkan diri. Ini bisa jadi pengalaman yang gak bakal mereka lupain tuh seumur hidup. Apalagi si laki nih, anjing kesayangan mereka, yang berkorban untuk nyelamatin mereka. Sedih juga ya endingnya. Ya, itu dia untuk cerita hari ini guys. Semoga kalian suka ya. Oh ya, kalau kalian suka, bantu aku ya dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi nih. Biar kalau ada video baru dari aku, di HP kalian ada nih notifikasinya. Kalau kalian punya ide nih untuk bahas cerita film apa, kalian komen aja nih ya di kolom komentar. Oke, itu dia untuk video hari ini guys. Thank you so much for watching and I'll see you my next video. Bye-bye!